Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu bersama keluarga dan komunitas Anda. Minggu biasa ke-31 tahun B, 3 November 2024. Saya Romagus CSSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan melihat bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada mereka, datang kepadanya dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Tak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah itu." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan. Dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan kurban lainnya." Melihat bahwa orang itu menjawab dengan bijaksana, Yesus berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Lalu tidak seorang pun berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam segala pekerjaan, aktivitas, dan kesibukan, kadang atau bahkan seringkali ada tekanan pekerjaan. Ada tuntutan yang membuat kita kadang-kadang berpikir, kadang-kadang termenung, dan bertanya, apa sebetulnya yang kita cari dalam hidup ini? Apa sebetulnya yang kita kejar dalam hidup ini? Rutinitas yang membosankan pun bisa memunculkan pertanyaan, apa yang sedang kulakukan ini? Kita merasa ada sesuatu yang hilang dari diri kita meskipun tidak dapat membahasakan apakah itu. Karena satu perasaan saja banyak hal lain bisa terpengaruh. Banyak hal lain bisa terdampak. Relasi dengan orang lain terasa hambar. Kita merasa kesepian di tengah berbagai macam kesibukan. Dan kehilangan sebuah kata kunci yang membuat hidup kita menyenangkan, yaitu motivasi. Saudari-saudara, dalam konteks iman, dalam konteks pelayanan, tampaknya tidak ada keadaan seburuk kehilangan motivasi. Apalagi kalau itu sampai menyentuh soal hidup. Ada sesuatu yang paradoks. Namun mungkin itu bisa menunjuk pada jalan keluarnya, yakni passion. Kata passion seringkali kita pakai, kita ucapkan, kita dengar dalam kaitannya dengan apa yang menjadi sesuatu yang kita gumuli, yang kita kerjakan, aktivitas kita, pekerjaan kita. Kadang-kadang orang mengatakan itu sudah memang passion dia. Passion itu bahasa Inggris kurang lebih berarti kecintaan. Maka kalau orang bekerja di bidang yang memang passionnya, dia bekerja dengan penuh kecintaan. Setiap orang yang pantas disebut berbahagia, happy, pasti memiliki passion, pasti memiliki kecintaan untuk hal tertentu. Ketika melakukannya, dia bisa larut dalam antusiasme, seakan-akan tidak mau berhenti,
kadang-kadang lupa waktu, lupa makan dan sebagainya, tiba-tiba hidup kembali dan penuh dengan semangat yang berkobar-kobar. Itulah passion. Iman kita dimulai dengan sebuah kecintaan, dengan sebuah passion. Saudara-saudara umat beriman terkasih, dialog Yesus dan ahli Taurat yang kita dengar dalam Injil minggu ini nampaknya biasa-biasa saja. Mereka bercakap-cakap tentang hukum yang terutama. Dan itu dengan mudah akan kembali kepada apa yang tertulis di dalam Alkitab. Akan tetapi saudara-saudari, bila kita perhatikan dengan teliti, dengan baik, ada dua istilah yang lazimnya dipahami berbeda di sini, yaitu hukum dan kasih. Hukum itu mengandaikan aturan. Aturan bersama atau aturan yang mengatur hidup bersama, yang dijalankan, dilakukan dengan ketat dan disiplin. Sedangkan kasih menunjuk kepada ungkapan personal seseorang terhadap yang lain. Yesus mempertemukan kehidupan bersama dan motivasi yang sifatnya lebih pribadi. Sebelum bicara mengenai apa yang harus dilakukan bersama, orang harus mulai dari hatinya sendiri, yakni dari ungkapan kasih yang personal. Hal kedua yang juga tidak lazim ialah bahwa Yesus menambahkan dalam tanda kutip hukum yang kedua. Selain kasih kepada Allah, yakni kasih kepada sesama layaknya kepada diri sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika ahli Taurat itu membenarkan pernyataan tentang kedua hukum utama itu, ia disebut oleh Yesus tidak jauh dari kerajaan Allah. Yesus memang memaklumkan kerajaan Allah yang berpusat pada kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dengan kata lain, saudara-saudari, baik tindakan peribadatan maupun kehidupan sehari-hari bersama orang lain mesti berawal dari kasih, disertai dengan semangat dan kecintaan yang sepenuh hati. Saudari dan saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, di sekitar kita mudah ditemukan sikap-sikap minimalis dalam melakukan suatu tugas, suatu pekerjaan tertentu, suatu tanggung jawab tertentu. Orang sesungguhnya bisa memberi lebih baik dari yang selama ini dilakukan. Namun sayangnya hal itu tidak dilakukan atau dilakukan tetapi setengah-setengah atau setengah hati. Mahasiswa atau mahasiswi dan pelajar merasa sudah cukup puas kalau nilainya sudah di atas 60. Karyawan atau pegawai di kantor cenderung berjuang memenuhi apa yang ditetapkan oleh perusahaan, oleh kantornya. Pengaruh sikap seperti ini, saudara-saudari, tampaknya juga sampai kepada iman kita juga. Ketika kita hanya berusaha memenuhi kewajiban keagamaan kita, itu berarti minimalis. Maka tidak heran saudara-saudari kalau pergi ke gereja, hadir dalam pertemuan lingkungan, dalam katekese, ibadah bersama, seringkali dijalani hanya sebagai sebuah kewajiban. Sesuatu yang sebenarnya dalam tanda kutip minimalis di dalam pengertian Yesus tentang kasih. Apa yang minimal seperti itu masih jauh dari sikap sepenuh hati. Motivasi utama yang justru tumbuh dari kasih personal atau yang kita ekspresikan dalam perkataan dengan senang hati. Sungguhkah dengan senang hati? Sebab apa yang kita lakukan dengan cinta itu akan jauh melampaui semua yang bersifat minimal. Dari saudara umat beriman terkasih, kitab Ulangan dalam bacaan pertama yang kita juga akan dengarkan dalam perayaan Ekaristi hari ini
mengingatkan aspek lain dari perintah kasih kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Aspek itu adalah kesetiaan. Lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu. Mengasihi saudara-saudari perlu dilakukan dengan kesetiaan. Artinya, kita mesti menjaga motivasi utama itu sebagai penggerak setiap tindakan dan bukan sebaliknya. Tekanan yang berlebihan pada tindakan hanya akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan membingungkan dalam hati dan akhirnya membuat kita merasa jenuh, merasa bosan, dan atau juga bahkan merasa kesepian. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Ketika iman dimulai dengan sebuah kecintaan, ketika iman dimulai dengan sebuah passion, setiap ungkapan dan tindakan perwujudannya akan sangat menyenangkan, menggembirakan hati. Hari ini Yesus bicara tentang kasih yang menjadi penggerak utama. Semua hal yang kita lakukan dalam kebersamaan iman di dalam pelayanan. Ketika pelayanan dimulai dengan sebuah passion, maka segala sesuatu menggembirakan. Kalau kita mulai melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan pikiran, demikian pula melayani sesama, kita akan memberikan yang terbaik. Dan kita berikan dengan sepenuh hati, dengan senang hati. Sebagaimana layaknya saudara-saudari melakukan sesuatu yang kita sukai, dengan passion, tindakan iman tidaklah sekedar kewajiban yang harus dipenuhi, melainkan ungkapan kasih yang terus-menerus kita lakukan tanpa tergantung pada perasaan kita yang bisa berubah-ubah. Semoga saudara-saudara kita menemukan kembali cinta kita kepada Allah dan sesama yang menjadi motivasi utama setiap hal yang kita lakukan. Sehingga baik dalam iman, dalam peribadatan, dalam pelayanan, kita melakukan segala sesuatu dengan passion, dengan kecintaan, dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kuatkan kami agar kami mampu melakukan segala sesuatu dengan kecintaan, dengan passion. Kami lakukan segala sesuatu sepenuh hati dan dengan senang hati. Semoga dengan demikian kami boleh semakin memuliakan nama-Mu dalam seluruh hidup dan karya-karya kami ketika kami melayani Engkau, ketika kami mewujudkan iman kami dengan passion. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.